Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI. Kata AI pasti sudah terasa familiar. Di era teknologi ini, AI atau Artificial Intelligence bukan kata yang asing lagi. Hampir setiap hari, aktivitas manusia selalu disertai dengan bantuan AI. Mulai dari menyetel alarm pagi menggunakan AI, sampai melakukan pekerjaan dengan bantuan AI. Banyak orang yang berpendapat AI akan menjadi ancaman di dalam bidang pekerjaan di masa depan nanti. Tapi tahukah kamu bahwa AI juga berpeluang untuk membuka banyak peluang kerja? Oleh karena itu, di era serba AI ini, sebagai manusia, kita harus siap menghadapi AI di masa depan nanti dengan cara mempelajari tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan tersebut. Terus, apa sebenarnya AI itu? AI, Artificial Intelligence. AI ini merupakan komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas. Kecerdasan buatan ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin-mesin cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, tujuan dari AI ini adalah untuk mengembangkan sistem-sistem yang dapat merasakan lingkungannya, belajar dari data, berpikir, dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mempelajari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, itu akan membahas beberapa materi, mulai dari teknik pencarian yang meliputi research dan heuristic search, kemudian reasoning, expert system, fuzzy logic, jaringan saraf tiruan, termasuk perseptron dan multi-layer perseptron. Blind search. Blind search atau pencarian buta adalah metode pencarian solusi tanpa menggunakan informasi tambahan tentang masalah yang sedang diselesaikan selain aturan langkah-langkah yang diberikan. Pendekatan ini berfokus pada mencari solusi melalui penjelajahan seluruh ruang keadaan yang mungkin tanpa mempertimbangkan arah atau tujuan akhir. Contoh metode blind search termasuk breadth first search atau disingkat BFS yang mengeksplorasi semua simpul di tingkat yang sama sebelum pindah ke tingkat berikutnya, serta development first search atau disingkat DFS yang mengeksplorasi sejauh mungkin di satu cabang sebelum mundur dan mencoba cabang lain. Adapun heuristic search atau pencarian heuristik menggunakan informasi tambahan tentang masalah yang sedang diselesaikan untuk memandu pencarian menuju solusi yang lebih efisien. Heuristik adalah aturan atau strategi yang didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan tentang masalah tertentu. Dalam pencarian heuristik, algoritma mencoba untuk memperkirakan atau memprediksi nilai optimal dari setiap langkah dan menggunakan informasi ini untuk memutuskan langkah selanjutnya yang lebih menjanjikan menuju solusi. Adapun contoh metode heuristic search termasuk A*, yang menggabungkan nilai heuristik dengan biaya aktual dari langkah-langkah sebelumnya untuk memilih langkah dengan nilai F yang paling rendah, dan hill climbing yang mencari solusi dengan secara iteratif melakukan langkah yang meningkatkan nilai fungsi tujuan. Sistem pakar atau expert system adalah sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk meniru pengetahuan dan kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Adapun tujuan dari sistem pakar adalah untuk memberikan sebuah solusi maupun saran yang tepat dalam pemecahan masalah yang kompleks, mirip dengan cara seorang pakar manusia akan mengambil suatu keputusan. Adapun beberapa komponen kunci dalam sebuah sistem pakar atau expert system, yang pertama adalah basis pengetahuan, di mana tempat pengetahuan dan informasi terkait bidang tertentu disimpan dan dikelola. Yang kedua adalah mesin inferensi, adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menerapkan aturan-aturan inferensi pada data yang ada dalam basis pengetahuan untuk mencapai kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan.
Yang terakhir adalah antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem pakar dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi atau saran. Reasoning atau penalaran adalah proses mental yang melibatkan penggunaan informasi, fakta, atau pengetahuan untuk mencapai kesimpulan atau membuat keputusan. Dalam konteks kecerdasan buatan, penalaran merupakan salah satu aspek penting untuk memungkinkan sistem AI untuk mengambil keputusan logis dan memecahkan masalah. Ada beberapa jenis penalaran dalam AI, diantaranya yaitu deduktif. Deduktif ini menggunakan fakta atau pernyataan yang diketahui sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Sinta adalah manusia, oleh karena itu Sinta adalah makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah induktif. Penalaran induktif ini menggunakan beberapa contoh atau bukti untuk mencapai kesimpulan yang umum atau menyatakan probabilitas. Contoh, setiap kali kucing melihatkan cakar mereka, tikus di sekitarnya menjadi takut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kucing secara alami menakutkan bagi tikus. Kemudian yang ketiga adalah abduktif. Penalaran abduktif digunakan untuk menyusun hipotesis atau penjelasan yang paling mungkin berdasarkan beberapa bukti atau pengamatan. Ini mirip dengan menebak apa yang mungkin menjadi penyebab suatu kejadian. Sebagai contoh, rumput basah, ada genangan air, dan bau hujan. Hipotesis yang masuk akal adalah hujan baru saja turun. Selanjutnya adalah fuzzy logic atau logika fuzzy. Adalah pendekatan matematis dalam teori kecerdasan buatan yang memungkinkan pengolahan informasi yang tidak tegas atau ambigu. Konsep utama dalam fuzzy logic adalah menggunakan nilai keanggotaan atau membership value yang memungkinkan suatu objek atau pernyataan memiliki derajat kebenaran yang tidak hanya benar atau salah, tetapi dapat berada di antara keduanya. Dalam logika klasik atau binary logic, suatu pernyataan dapat hanya benar atau nilai 1 atau salah, nilai 0. Namun dalam fuzzy logic, nilai kebenaran dapat berada pada spektrum antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti benar sekali, 1 berarti salah sekali. Dan nilai diantaranya menunjukkan tingkat ketidakpastian atau ambiguitas. Keuntungan dari fuzzy logic termasuk kemampuannya untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam mengambil keputusan, serta kemampuan untuk menggambarkan aspek kualitatif dalam data atau informasi. Dengan fuzzy logic, suatu sistem dapat beroperasi dengan lebih adaptif dan fleksibel, mirip dengan cara manusia memproses informasi yang tidak selalu tegas. Nah, jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN adalah model matematika dan komputasional yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf otak manusia. Tujuan dari ANN itu adalah untuk mengenali pola, melakukan pembelajaran, dan melakukan tugas-tugas kecerdasan buatan seperti pengenalan gambar, klarifikasi data, prediksi, dan banyak lagi. ANN terdiri dari banyak unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau node, yang saling terhubung melalui koneksi yang memiliki bobot tertentu. Setiap neuron memiliki input, mengalihkan input dengan bobotnya, dan menghasilkan output setelah melewati fungsi aktivasi. Proses ini terjadi di seluruh lapisan neuron, yang biasanya terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan output. Proses pembelajaran pada ANN ini dilakukan dengan menyesuaikan bobot koneksi antara neuron berdasarkan data pelatihan. Ini dilakukan melalui algoritma belajar seperti backpropagation yang meminimalkan kesalahan antar output yang dihasilkan oleh jaringan dan target yang diharapkan. Dengan demikian, ANN dapat belajar dari data dan menjadi lebih baik dalam melakukan tugas tertentu seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada perceptron, di mana perceptron adalah salah satu jenis sederhana dari jaringan saraf tiruan atau
Artificial Neural Network ini adalah model yang terinspirasi dari cara kerja neuron dalam otak manusia. Perceptron digunakan untuk melakukan klarifikasi biner, yaitu memisahkan data menjadi dua kelas yang berbeda. Perceptron memiliki beberapa input masing-masing dengan bobot tertentu dan sebuah fungsi aktivasi. Input dari perceptron dilakukan dengan bobotnya dan dijumlahkan jika hasil penjumlahan ini melebihi ambang batas tertentu. Perceptron mengaktifkan fungsi aktivasi dan menghasilkan keluaran 1. Jika tidak, keluaran yang dihasilkan adalah 0. Yang terakhir adalah multi-layer perceptron atau disingkat dengan MLP. Adalah jenis jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks dan efektif daripada perseptron tunggal. MLP memiliki satu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan satu lapisan output. Nah, setiap neuron dalam lapisan tersembunyi dan lapisan output memiliki bobot dan fungsi aktivasi seperti pada perseptron tunggal. Selain itu, MLP menggunakan algoritma pembelajaran berbasis gradient seperti backpropagation untuk menyelesaikan bobot koneksi antar neuron berdasarkan data pelatihan, sehingga dapat belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas seperti klasifikasi dan prediksi. Dengan memiliki beberapa lapisan tersembunyi, MLP dapat memproses data yang lebih kompleks dan menangkap pola yang lebih abstrak dan non-linear dalam data. Ini membuat MLP menjadi salah satu jenis jaringan saraf yang paling populer dan kuat dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan gambar, analisis data, dan sistem prediksi. Itulah tadi beberapa teori-teori yang dipelajari dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terus bagaimana dengan penerapan teknologi AI ini? Yang pertama adalah chatbot. Dengan bantuan AI, kita dapat mengajukan pertanyaan apa saja, dan AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Caranya, masuk ke Google Chrome, kemudian di bagian pencarian, ketikkan ChatGPT. Pilih yang paling atas. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian hanya tinggal mengetikkan pernyataan apa saja dan AI akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah generator gambar. Dengan memanfaatkan teknologi AI, kita dapat membuat gambar hanya melalui teks saja. Dengan mengetikkan beberapa keterangan mengenai gambar yang diinginkan, maka AI akan membuat gambar tersebut berdasarkan keterangan yang telah diberikan. Caranya, buka aplikasi Imagen AR Generator, bisa diunduh melalui Play Store. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian hanya tinggal mengetikkan keterangan tentang gambar dan pilih gaya art yang kalian inginkan. Kemudian klik hasilkan. Tunggu beberapa saat dan AI akan membuat gambar berdasarkan keterangan dan gaya art yang dimasukkan. Selanjutnya adalah asisten Google. Google meluncurkan sebuah fitur asisten Google, di mana asisten Google ini menggunakan teknologi AI yang dirancang untuk dapat melakukan pekerjaan layaknya seorang asisten pada device kita, mulai dari menyetel alarm, menelpon, mengirim pesan, mencari lokasi jalan, dan masih banyak lagi.
Itulah tadi beberapa teori-teori dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan contoh penerapannya. Saya akhiri videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.